Kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Maximilianus. Beliau adalah Direktur Asosiasi Riset dan Investasi dari Pilar Mas Investindo. Ya, selamat pagi Mas Maxi. Pagi Mas Bas, bagaimana Baik. kabar? Sehat? Baik. Sehat dan harus sehat Sehat. selalu begitu ya. Di tengah pandemi Luar seperti saat ini biasa. kita menjaga kebugaran. Ini juga seiring dengan market hari ini. Optimisme di luar negeri, Wall Street, kemudian di Eropa Ya, juga masih menantikan ya, data-data The Fed begitu. Apakah juga betul. mereka akan merilis kemungkinan peluang begitu untuk menaikkan suku bunga karena inflasinya juga sudah mulai membaik di Amerika Serikat. Kemudian ini tentu imbasnya terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bagaimana analisisnya? Silakan. Baik Mas Bas, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya di awal bulan Juni ini sesuatu yang begitu kita dapat katakan luar biasa, menjadi awal yang baik begitu Mas Bas. Oke. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat mundur ke belakang gitu ya, pada bulan Mei itu kita cukup hidup segar mati tak mau sebetulnya indeksnya. Baik. Mau naik tapi nanggung, Iya. mau turun pun jadi kentang, terasa seperti itu. Nah, tapi Oke. kalau kita lihat sebetulnya di awal bulan ini menjadi Oke. bekal yang baik. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat satu adalah indeks kita, manufakturing kita itu mengalami kenaikan lagi. Dan Baik. bukan hanya di Indo, tapi kalau kita katakan lihat US, Jepang, Europe, mereka juga sudah mulai menunjukkan pemulihan, khususnya US ya Mas Bas. Iya. Nah ini artinya apa? Ini artinya berarti tanda-tanda pemulihan ekonomi itu kian semakin nyata, Baik. khususnya buat kita Mas Bas. Kenapa Yes. sih buat kita ini menjadi salah satu poin yang penting? Karena kalau kita lihat kan kuartal kedua ini menjadi salah satu kuartal tolok ukur yang penting apabila pertumbuhan ekonomi kita baik atau tidaknya. Apalagi kalau kita lihat ini sudah masuk bulan kedua gitu ya, kuartal kedua, Iya. tentu menjadi salah satu harapan bahwa kita bisa mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi hingga sampai di 7%. Tapi less than 5 pun kami tetap bersyukur juga. Iya. Kalau misalkan lebih dari 5 mungkin itu hadiah, kan begitu. Nah, Betul. jadi memang kalau kita lihat bekal inilah, dan yang kedua kemarin kita juga bisa lihat Mas Pras bahwa inflasi kita pada akhirnya mengalami kenaikan. Ini menjadi suatu tanda bahwa kita ini semua sudah tidak lagi penunda yang namanya konsumsi. Nah, ini menjadi penting untuk apa? Bahwa aktivitas bisnis sudah mulai kembali terlihat, Iya. gitu kan ya. Jadi ini menjadi salah satu contoh yang paling penting gitu ya, bekal yang paling penting bahwa aktivitas ekonomi mulai menunjukkan bangkit gitu ya, kebangkitan, Oke. terus juga daya beli pun mengalami kenaikan. Nah ini yang membuat pasar melihat bahwa kita lebih yakin pada kuartal kedua ini. Begitu Mas Bas. Baik, Jadi sejauh ini yang mana membuat dampaknya dong kalau kita lihat terhadap pasar modal? Tadi secara fundamental ekonomi bisa dikatakan kita on the track nih menuju perbaikan ekonomi. Inflasinya sudah Betul. mulai membaik, kemudian kita tahu juga BMI manufaktur kita juga menunjukkan adanya kenaikan, data-data lain yang menunjang terkait dengan kondisi market. Secara keseluruhan pun sebenarnya mengarah kepada perbaikan ekonomi. Tapi sejauh mana juga kita melihat fluktuasi dari pergerakan indeks. Kita tahu 6.000 ini menjadi level krusial. Beberapa waktu lalu kita juga sering melihat begitu, melewati bersama. Level-level ini juga akan bisa dikatakan rawan sekali profit taking. Bahkan profit takingnya nggak tanggung-tanggung loh masa. 5.700 begitu sampai pelemahan yang terjadi. Nah ini Betul. bagaimana nih? Baik Mas Bas. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya Ya. kenaikan indeks ini masih betul kata Mas Bas, sangat rawan untuk terkoreksi. Kenapa Oke. demikian? Karena kalau kita lihat level ini menjadi level yang sangat krusial sebetulnya. Baik. Nah, akan menjadi firm indeks kita mengalami kenaikan apabila kalau ternyata IHSG konsisten berada di level 6.115. Oke. Ini menjadi poin penting. Apabila kita bisa konsisten di atas 61, ini akan mengalami jump up hingga ke 6565. Nah, Oke. tapi adalah pertanyaannya konsisten nggak? Kan seperti itu. Karena Betul. kalau kita lihat sebetulnya satu, COVID-nya masih melanda. Kalau kita katakan hilang, enggak juga. COVID-nya masih ada kok. Oke. Nah,
Kalau kita lihat Melbourne kemarin lockdown juga, Malaysia juga pada akhirnya mengalami lockdown untuk yang kedua kalinya. Apakah mungkin kita juga mengalami hal yang sama? Mungkin saja, amit-amit. Iya. Tapi kalau kita lihat bahwa ternyata kita ini cukup tough enough juga untuk melawan corona. Jadi kami yakin bahwa lockdown itu kecil kemungkinannya, kita aminkan seperti itu sehingga ekonomi kita mengalami pemulihan. Nah, juga tetap juga perhatikan kalau misal kata indeksnya tidak bisa konsisten di atas 61, Mas Bas, Oke. ada kemungkinan dia akan kembali lagi, yaitu ke kisaran katakan ke 56 atau 57, Wow. 5.600 atau Oke. juga 5.700. Nah, itu punya tingkat probabilitas sebesar 52%. Jadi tetap harus hati-hati. Ya, Juga kita mesti harus lihat cermati setiap kondisi, pantau data ekonomi yang selalu muncul. Begitu, Mas Pras. Baik, probabilitas 52% begitu bahwa level-level krusial di 6.000 ini harus tembus dulu ke 6.100 karena kalau gagal tembusnya bahkan sampai turun lagi ke bawah ke 5.700-an. Nah, langkah apa yang perlu dicermati dari investor dong? Apakah kita tahu euforia juga sudah mulai menyelimuti dengan banyaknya Betul. investasi khususnya investor lokal yang mulai masuk begitu, mengingat domestik mengikuti juga biasanya investor asing yang sudah mulai menyasar lagi saham-saham big caps misalnya di sektor perbankan. Betul, Mas Bas. Jadi kalau kita lihat asing juga sudah mulai kembali kembali happy gitu ya. Betul. Kenapa kembali happy? Karena kalau dia lihat sebetulnya data ekonomi kita pun juga sudah mulai kembali pulih, Mas Bas. Yes. Dan ini menjadi salah satu momentum juga bagi asing gitu ya, Mas Bas. Kenapa? Karena asing sebetulnya menanti apakah kita benar-benar sudah on track atau belum, Baik. khususnya terkait fase-fase pemulihan. Nah, ketika asing melihat secara perlahan tapi pasti kita bangkit, tentu asing menjadi sebuah momen kesempatan untuk mulai masuk kembali. Nah, Baik. tapi muncul pertanyaan yang kedua, sekuat apa fundamental kita? Yes. Kalau kita katakan kuat, belum tentu kuat juga. Masih belum solid kekuatannya. Cuman kalau kita bicara apakah kita sudah mulai, tentu kita sudah mulai. Fokus utamanya adalah akselerasi pemulihan ekonomi. Lebih Baik. cepat, lebih baik supaya kita bisa jaga kapital inflow kita untuk terus masuk ke dalam pasar kita. Tapi yang juga menjadi perhatian Mas Bas bahwa ini menjadi salah satu kesempatan juga bagi kita apabila kita melihat bahwa ternyata indeksnya tidak cukup kuat untuk berada di level katakan 6.000 gitu ya. Ya. Mungkin jual di harga tertinggi menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk saat ini. Kan begitu, karena alih-alih kalau misalkan memang dia tidak bisa mengalami penguatan Ya. atau bisa konsisten di atas 61, ada kemungkinan akan mengalami koreksi kembali. Baik. Begitu, Mas Bas. Jadi yang paling penting cash in hand dulu. Itu dia. Cuannya dulu. Itu dia, benar-benar. Yang perlu dicermati investor asing khususnya ini terkait dengan Ya. upaya pemerintah juga bagaimana memitigasi tapering off begitu atau taper tantrum yang selama ini juga kita Ya, tahu taper menjadi salah tantrum. satu kekuatan. Saya sampaikan dulu informasinya untuk pemirsa IDX Channel ini.